Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kartono dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil usaha yang sudah kami rancang yang berjudul Usaha Catering Sehat Home of Foods. Di mana usaha ini kami rancang berdasarkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Inten Bajar dengan NIM belakang 021. Ada rekan saya Gita Safitri dengan NIM belakang 032. Ada Anissa Negano Isuko dengan NIM belakang 056. Baik, sebagai pemula, adapun tujuan kami dalam merancang usaha kami yaitu Home Out Foods Catering Sehat adalah yang pertama menciptakan inovasi bisnis berupa penyedia makanan sehat. Dan yang kedua, membantu masyarakat yang ingin menerapkan pola hidup sehat melalui makanan yang dikonsumsi. Dan yang ketiga, mendorong kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa Universitas Airlangga, supaya lebih kreatif dan inovatif dalam melihat dan memanfaatkan peluang usaha. Dan terakhir, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha itu sendiri. Bisa di next. Oke. Berikutnya kami sudah menetapkan beberapa target pemasaran yang sudah kami riset sebelumnya, yaitu target pemasaran bisnis kami sendiri itu adalah mahasiswa Universitas Airlangga. Kenapa mahasiswa? Dikarenakan menurut hasil riset kami, di mana kami juga sebagai seorang mahasiswi, di mana kami sendiri itu kewalahan untuk mengatur pola makan kami dikarenakan deadline tugasnya menumpuk ataupun pola hidup kami yang bisa dibilang agak berantakan. Oleh karena itu, kami sendiri selaku mahasiswa Universitas Airlangga menciptakan bisnis catering sehat ini, dan selain itu alasan kami mencari target pasar mahasiswa UNER dikarenakan kami mahasiswa FST yang berletak di kampus Universitas Airlangga ini hanya memiliki satu kantin yang berpusat di sebelah GOR. Oleh karena itu, jika jam makan siang sendiri, kantin tersebut pasti ramai. Dari permasalahan tersebut, kami menciptakan bisnis ini, catering sehat, yang nantinya diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menjaga pola hidup sehat dari kalangan mahasiswa UNER itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya ada analisis pesaing. Di sini kami memiliki tiga pesaing yang famous di kalangan masyarakat. Yang pertama adalah Yellow Fit Kitchen, di mana dia menyediakan berbagai macam program penurunan berat badan, program penurunan nilai kolesterol, hingga program menurunkan gula darah dengan kisaran harga sekitar 324.500 sampai 553.000. Untuk kelebihan dari Yellow, yang pertama sudah terkenal sehingga memiliki banyak konsumen dan testimoni dan memiliki banyak kerjasama dengan mitra-mitra. Sedangkan kekurangannya yaitu harganya yang mahal dan kurang terjangkau untuk mahasiswa. Untuk pesaing yang kedua yaitu My Meal Catering, yang mana menyediakan berbagai macam menu mulai catering isolasi mandiri, baby and kids meal, medical package, healthy personal, hingga catering perusahaan dengan kisaran harga 2.600.000 hingga 8.700.000, yang mana itu bisa per minggu atau per bulan. Untuk kelebihannya, eh, My Meal Catering ini sudah lumayan lama berpengalaman dan memiliki banyak pelanggan dan area pengantaran yang sangat luas. Untuk kekurangannya, My Meal Catering ini diharuskan untuk membeli minimal eh, untuk weekly atau 7 hari. Sedangkan pesaing yang ketiga yaitu The Gizi Catering, yang mana menyediakan berbagai macam menu, mulai menu daily diet, mayo diet, soft food, muscle food, hingga ala carte dengan kisaran harga 215.000 hingga 350.000. Untuk kelebihannya, di catering ini free ongkir untuk wilayah Surabaya cukup murah. Marketing dari The Gizi Catering ini eh, dibilang kurang menarik. Untuk selanjutnya, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Kenapa sih kita butuh untuk menghitung HPP? Nah, dari menghitung HPP ini kita dapat mengetahui berapa banyak biaya-biaya yang dibutuhkan
dalam menghasilkan suatu produk. Kemudian HPP ini sebagai pertimbangan dalam menentukan harga jual ke konsumen, sebagai alat dalam menyusun laporan laba rugi perusahaan, dan HPP ini eh, perusahaan itu dapat mengetahui laba rugi yang didapatkan dari keuntungan penjualan setiap produk dan dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaannya. Sehingga dapat dilihat apakah biaya yang dikeluarkan itu realistis tidak. Kemudian HPP ini didapatkan dari harga produksi ditambah dengan biaya operasional. Lalu di sini eh, untuk langkah-langkahnya, untuk selanjutnya akan dibahas tentang menghitung biaya produksi, menentukan harga jual produk, keuntungan yang didapat dari kinerja usaha. Nah, yang pertama ada menghitung harga produksi. Biaya yang dikeluarkan setiap bulannya tidak konstan karena bahan-bahan yang kami makan kemungkinan dapat bertahan lebih dari 1 bulan dan harga bahan-bahan tersebut bisa naik turun tergantung pasar. Adapun biaya yang perlu dihitung adalah yang pertama biaya bahan baku seperti beras, daging, ikan, ayam, dan sebagainya dengan total harga 5.311.150. Kemudian ada biaya beban operasional seperti gaji karyawan, listrik, telepon, bensin, dan lain-lain dengan total harga 3.930.000 sehingga didapatkan total harga produksi 9.241.150. Kemudian target penjualan kami adalah 400 box per bulannya. Adapun harga jual produk yang akan kami jual, salah satunya rincian harga satu box makanan dari home office adalah sebagai berikut. Misal kami akan membuat nasi tim beras merah ayam, maka bahan yang diperlukan nasi merah seharga 2.910, kemudian ayam per potongnya dengan harga 3.750, sayur dengan harga 1.500, biaya operasional sejumlah 9.825, kemasan sejumlah 1.893, sehingga didapatkan total biaya bersih 19.038. Nah, apabila harga jual tersebut ditambah dengan keuntungan 30%, maka didapatkan total sejumlah 25.789. Ya, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.